Inter Milan memiliki pertahanan kokoh di laga tandang yang membuat mereka berbeda dengan para rival di Serie A sejauh musim ini. Menurut FC Internews, Inter juga memiliki kekuatan yang sangat mendalam, dan dua striker yang sedang dalam performa terbaiknya. Seperti diketahui, Nerazzurri menjadi tim favorit meraih Scudetto sebelum menghadapi Sassuolo dan Bologna, namun keraguan mulai muncul setelah mereka kehilangan 5 poin menghadapi kedua tim tersebut. Akan tetapi saat melawan Torino, Inter menegaskan bahwa mereka benar-benar berada di level yang lain, setidaknya dalam beberapa hal penting. Hal pertama yang menjadi catatan adalah Inter masih belum kebobolan di laga tandang. Nerazzurri kembali mencatatkan clean sheet di laga kemarin, di mana bek Stefan De Vrij dan kiper Yann Sommer sama-sama tampil kuat untuk menjinakkan para pemain Torino. Selain itu, Inter memiliki kekuatan yang mendalam di musim ini. 11 pemain starter Inter tidak dapat menyelesaikan tugasnya di laga kemarin, namun ceritanya berbeda ketika sang pelatih melakukan pergantian pemain. Fakta bahwa Denzel Dumfries, Carlos Augusto dan Davide Frattesi tersedia sebagai pemain pengganti tentu memberi Inter kemampuan untuk menemukan solusi ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Hal ini sudah pernah terjadi dalam beberapa pertandingan sebelumnya, terutama saat Inter mengalahkan Salernitana. Dan yang terakhir, Inter juga memiliki kualitas dan konsistensi dalam diri dua penyerang utama mereka. Nerazzurri memiliki duet bomber yang sedang on fire dalam bentuk Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, yang telah mengawali musim dengan performa cemerlang. Perlu diketahui, kedua striker saat ini menjadi yang tersubur di 5 liga top Eropa dengan menghasilkan 14 gol dan 6 assist dari 9 pertandingan. Dengan demikian, ketiga hal tersebut membuat Inter berada di level yang lain di antara para rival mereka dalam persaingan perburuan gelar Serie A musim ini. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella mendapat banyak kritik atas penampilannya dalam kemenangan menghadapi Torino kemarin malam. Menurut Le Interista, yang menyoroti penampilan sang gelandang saat Nerazzurri berupaya merebut kembali puncak klasemen di pekan ke-9. Barella sejatinya merupakan salah satu pemain kunci Inter di lini tengah, yang kerap mengeluarkan energi dan kualitas untuk mengontrol penguasaan bola dan menciptakan peluang melalui struktur pertahanan lawan. Namun energi khususnya lah yang tampaknya kurang dimiliki Barella saat menghadapi Torino pada hari Sabtu. Selain itu, Barella juga belum mencetak gol sejauh musim ini, dan tampil buruk dalam 2 laga Inter sebelum jeda internasional, terutama ketika Nerazzurri kehilangan 5 poin melawan Sassuolo dan Bologna. Saat menghadapi Torino, Barella memang ditarik keluar dikarenakan dirinya telah mendapat kartu kuning. Namun menurut pandangan Le Interista, sang gelandang sudah selayaknya diganti mengingat dirinya sama sekali tidak memberikan pengaruh yang menentukan dalam pertarungan lini tengah. Kemudian begitu Frattesi masuk ke lapangan untuk menggantikan Barella, maka Inter mulai benar-benar tampil berkuasa. Mantan pemain Sassuolo itu mampu membuat pertahanan Torino tampak kerepotan melalui penampilan individunya. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez hanya berada di belakang Serhou Guirassy dari Stuttgart dalam hal jumlah gol terbanyak di 5 liga top Eropa sejauh musim ini. Menurut Gazzetta dello Sport, Lautaro sedang menjalani awal musim yang sangat mengesankan bersama Inter. El Toro tidak memiliki saingan nyata dalam Capocannoniere Serie A dengan telah mencetak 11 gol yang menakjubkan hanya dalam 9 pertandingan. Selain itu, koleksi gol El Toro di Liga sejauh ini telah menempatkannya di depan hampir semua pemain top di Eropa. Striker Manchester City, Erling Haaland mengoleksi 9 gol dalam 9 pertandingan, sedangkan Harry Kane 9 gol dari 8 laga. Selain itu, ada kandidat lain yang bisa diprediksi untuk menjadi top skor Liga di sepak bola Eropa. Kylian Mbappe dari PSG telah menghasilkan 8 gol sejauh ini, Robert Lewandowski dengan 5 gol dan Mohamed Salah dengan 7 gol. Sementara pemain Inggris yang telah menjadi salah satu cerita sepak bola Eropa musim ini setelah kepindahannya ke Real Madrid, Jude Bellingham masih tertinggal 3 gol dari Lautaro Martinez. Namun ada paket kejutan yang lebih besar lagi yang mengalahkan El Toro. Striker Stuttgart Serhou Guirassy telah mencetak 14 gol hanya dalam 8 pertandingan, di mana dirinya unggul 3 gol dari jumlah yang telah dicetak oleh Lautaro Martinez.
Bek legendaris AC Milan, Alessandro Costacurta memuji performa luar biasa Marcus Thuram di ajang Serie A. Thuram kembali mencetak gol penting dalam kemenangan Inter atas Torino di laga pekan ke-9 Serie A pada Sabtu kemarin. Setelah bermain imbang hingga menit ke-59, gol pembuka Thuram terbukti penting karena membuat Torino mendapatkan pukulan mental setelah mampu bertahan dengan sangat baik dari serangan Inter di sepanjang babak pertama. Setelah gol tersebut, Inter kemudian membutuhkan waktu lama untuk menjaringkan gol kedua lewat Lautaro Martinez pada menit ke-67. Berkat tambahan 3 poin tersebut maka Inter untuk sementara naik ke peringkat pertama klasemen Serie A dengan mengumpulkan 22 poin. Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah pertandingan, Costacurta menganalisis kemenangan tim besutan Inzaghi dan khususnya memuji performa duet striker Lautaro dan Thuram. Saya pikir Thuram tampil fantastis di Serie A, namun dia masih harus membuktikan dirinya di Liga Champions. Ujar Costacurta seperti dilansir FC Internews. Tentu saja dia bermain dengan sangat baik saat melawan Benfica, tetapi di Serie A dia benar-benar membuat perbedaan. Semua pergerakan yang dilakukan Thuram dimanfaatkan dengan baik oleh Lautaro, oleh karena itu menurut saya mereka sangat cocok. Tutup Costacurta. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries mendapat banyak pujian atas penampilannya dari bangku cadangan saat bertandang ke Torino pada hari Sabtu. Menurut Le Interista, rating pemain untuk pertandingan tersebut di media Italia menandai bahwa Dumfries sebagai salah satu pemain Inter yang luar biasa setelah ia masuk sebagai pemain pengganti. Seperti diketahui, pelatih Simone Inzaghi lebih memilih memainkan Matteo Darmian dari menit pertama di sayap kanan dalam laga tersebut. Namun, Darmian kurang memberikan ancaman yang tajam sehingga membuat Inter kesulitan dalam menembus pertahanan Torino. Kemudian dengan masuknya Dumfries di babak kedua jelas menandakan adanya pergeseran pendekatan di sisi kanan. Hingga tak butuh waktu lama bagi Dumfries untuk memberikan perbedaan di lapangan dengan umpan manis kepada Marcus Thuram untuk memecah kebuntuan. Dumfries tidak sekedar mencatatkan assist pada laga tersebut, namun sang pemain juga masuk di saat yang tepat dan menampilkan performa yang gemilang. Oleh karena itu, beberapa media Italia menilai bahwa Dumfries sebagai salah satu pemain Inter yang tampil gemilang di laga kemarin. Striker Inter Milan, Marco Arnautovic akan siap beraksi kembali saat pertandingan leg kedua Liga Champions melawan RB Salzburg. Menurut Sky Sport Italia, Inter saat ini tanpa diperkuat beberapa pemain yang mengalami cedera seperti Arnautovic, Stefano Sensi dan Juan Cuadrado. Arnautovic telah absen sekitar sebulan karena cedera paha yang dialaminya ketika bertandang ke Empoli pada bulan September. Sementara itu, bek sayap Juan Cuadrado mengalami masalah otot dalam beberapa minggu terakhir sehingga telah melewatkan beberapa pertandingan Inter. Namun kembalinya Arnautovic dan Cuadrado sudah di depan mata. Bagi Arnautovic, prognosis awal adalah dirinya akan absen beberapa bulan dan kemudian kembali pada akhir November. Akan tetapi ada kemajuan dalam proses pemulihannya yang diantisipasi sang striker akan kembali bugar saat pertandingan leg kedua melawan RB Salzburg. Sementara itu, Cuadrado masih akan melewatkan pertandingan hari Selasa melawan Salzburg di San Siro. Namun pemain berusia 35 tahun tersebut harus kembali satu pertandingan lebih cepat dari Arnautovic. Sky Sport mencatat bahwa Cuadrado akan kembali beraksi untuk pertandingan akhir pekan depan melawan AS Roma. Striker Inter Milan, Marcus Thuram sangat puas bisa meraih kemenangan besar melawan Torino setelah kesulitan mencetak gol di babak pertama. Seperti diketahui, pasukan Simone Inzaghi mampu menang dengan skor telak 3-0, di mana ketiga gol tersebut dicetak pada babak kedua. Marcus Thuram sukses mencetak gol pembuka Inter pada menit ke-59 setelah memanfaatkan umpan dari Denzel Dumfries di sisi kanan. Sang striker mengakui laga melawan Torino cukup sulit, yang membuat mereka gagal membuka skor di sepanjang babak pertama. Setiap pertandingan di Serie A pasti rumit, dan kami tahu akan sulit bermain tandang, tetapi di babak kedua kami mencetak 3 gol dan berhasil meraih kemenangan besar. Kami memperbaiki beberapa masalah di lini tengah dan kemudian semuanya menjadi lebih baik.
Saya sangat puas bisa mencetak gol, karena saya selalu meningkatkan pemahaman dengan Denzel Dumfries yang tampil hebat malam ini dengan asisnya. Thuram juga menanggapi komentar dari Fabio Cannavaro yang membandingkannya dengan mantan striker Inter Zlatan Ibrahimovic. Saya bangga telah dibandingkan dengan pemain hebat seperti Zlatan, dan saya harap saya bisa menjadi seperti dirinya. Tutup sang striker. CEO Inter Milan, Beppe Marotta memiliki masa depan yang menjadi tak menentu, usai mengungkapkan keinginannya untuk berkarir di bidang politik olahraga. Seperti diketahui, Marotta telah menghadiri presentasi buku terbaru Fabrizio Biasin pada hari Kamis, di mana sang direktur telah menjelaskan bahwa Inter dipastikan akan menjadi klub terakhirnya. Marotta juga mengungkapkan ambisinya untuk memulai karir di bidang politik olahraga. Oleh karena itu menurut FC Internews, keinginan tersebut bisa mendorong sang CEO untuk mengakhiri karirnya di Inter lebih awal dari yang diharapkan. Laporan mencatat bahwa Marotta kemungkinan sedang mempertimbangkan untuk mengambil peran sebagai presiden FIGC. Marotta memiliki kontrak dengan klub yang berlaku hingga 2025, di mana sumber tersebut meyakini pemutusan hubungan kerja secara dini mungkin saja terjadi. Masa depan Marotta kemungkinan juga terkait dengan masa depan Suning yang menantang, dikarenakan mereka harus membayar kembali atau membiayai kembali pinjaman Oaktri sebelum batas waktu 20 Mei mendatang. Beberapa pihak percaya bahwa Suning bisa mencari jalan keluar dan menjual klubnya kepada investor baru. Dengan demikian, kemungkinan kepergian Suning juga dapat memicu keluarnya Beppe Marotta. Sang direktur bergabung dengan Inter pada bulan Desember 2018, hanya beberapa bulan setelah mengakhiri kolaborasi 8 tahunnya dengan rival berat mereka Juventus. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sedang merasakan tekanan karena meraih gelar Scudetto telah menjadi sebuah kewajiban. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menegaskan bahwa Inter adalah tim favorit untuk meraih gelar Serie A musim ini. Para penggemar telah menantikan gelar Liga ke-20 yang akan menjadi bintang emas kedua, di mana obsesi tersebut telah menambah tekanan pada sang pelatih. Laporan menjelaskan bahwa Simone Inzaghi saat ini memiliki skuad terlengkap di sepak bola Italia. Seperti diketahui, manajemen harus merombak tim utama menyusul kepergian pemain kunci selama musim panas. Meski demikian, Direktur Beppe Marotta dan Piero Ausilio telah menyediakan skuad yang kompetitif bagi Inzaghi. Musim lalu, Inter menikmati penampilan gemilang di Liga Champions yang membawa mereka melangkah ke final, di mana pencapaian tersebut telah meringankan tekanan Inzaghi yang menderita 12 kekalahan telak di Serie A. Namun demikian, petinggi klub tidak akan menerima alasan jika mereka kehilangan gelar Scudetto musim ini. La Beniamata mengawali musim dengan gemilang, mereka memenangkan 5 pertandingan pertama Serie A yang termasuk menghancurkan Rossoneri dengan skor 5-1. Akan tetapi kehilangan 5 poin melawan Sassuolo dan Bologna telah membawa kembali kenangan dari 2 musim terakhir, ketika Inter menyerahkan keunggulan poin kepada rival mereka Rossoneri meskipun mereka meraih kemenangan derby yang menakjubkan. Inter Milan ingin segera memperpanjang kontrak bek sayap Denzel Dumfries, namun hal ini tidak serta-merta mengesampingkan penjualannya di musim panas mendatang. Menurut FC Internews, Nerazzurri ingin menambah masa bakti sang pemain yang saat ini masih berlaku hingga Juni 2025. Dumfries harus segera menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027, dan klub juga akan menaikkan gaji bersihnya dari 2,5 juta euro menjadi 4 juta euro per musim. Namun laporan mengklaim bahwa perpanjangan kontrak tersebut tidak menutup kemungkinan bagi dirinya untuk dijual pada musim panas 2024. Inter ingin memundurkan tenggat waktu masa bakti sang pemain untuk mempertahankan pengaruh mereka terhadap situasi tersebut. Dengan demikian, jika Nerazzurri mendapat tawaran sekitar 40 hingga 45 juta euro, maka mereka pasti akan mempertimbangkannya. Dumfries memiliki banyak peminat di antara klub-klub Liga Premier dan terlebih lagi Bayern Munchen telah bertanya tentang dirinya di masa lalu. Pemain berusia 27 tahun itu sejauh ini sudah menyumbang 2 gol dalam 7 penampilan di Serie A. Dumfries juga memberikan assist untuk gol kemenangan Marcus Thuram melawan Benfica di Liga Champions.